Oke, sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K, di sini pada saat penetapan NIP3K kita bisa mengecek secara mandiri yang ada pada aplikasi Mola BKN. Dengan kita masukkan memilih layanan penetapan NIP3K, kemudian tahun 2024 dan juga masukkan nomor peserta. Namun di sini banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan ternyata di sini kita nggak menemukan apapun ya, alias ada notifikasi gagal usulan Anda tidak ditemukan. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 penyebab gagal cek NIP 3K yang ada di Mola BKN untuk teman-teman peserta lulus seleksi P3K guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan. Mengapa di sini usulan tidak ditemukan dan kira-kira bagaimanakah solusinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, sebelum kita lanjutkan teman-teman, untuk kita itu mengecek NIP3K, kalian bisa masuk ke Mola BKN seperti ini ya. Kemudian kalian pilih yaitu monitoring layanan BKN, kalian klik cek di sini, kemudian silahkan masukkan data-datanya. Nah, terkait tentang tutorial lengkapnya teman-teman bisa cek itu yang ada pada video saya sebelumnya, yaitu yang judulnya ini ya, yaitu live check progress penetapan NIP3K hasil masuk ke email. Silahkan teman-teman terlebih dahulu untuk mengeceknya, menyimak pada tutorial saya ini ya. Namun di sini tak sedikit juga ketika teman-teman mencoba untuk mengecek di Mola BKN dengan cara kita itu memasukkan data-datanya, yaitu penetapan NIP3K, kemudian kita pilih tahunnya itu 2024. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, mengapa di sini kok tahunnya 2024 ya? Mengapa enggak 2025? Sekarang kan tahun 2025. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya meskipun sekarang itu tahun 2025, namun di sini kan kita itu keikutsertaan seleksinya itu kan di tahun anggaran 2024 itu ya. Kemudian kalian masukkan yaitu nomor peserta. Nah, selanjutnya secara normalnya teman-teman akan mendapatkan yaitu hasil, yaitu sejauh mana untuk progres penetapan NIP3K kita. Misalkan saja di sini adalah layanan penetapan NIP3K teknis, misalkan inilah saat ini berada dalam tahap input berkas ya, dengan status sedang dilakukan proses input usul oleh operator instansi. Atau mungkin juga teman-teman hasilnya itu adalah sudah sampai di tahap ini, yaitu untuk usul penetapan layanan untuk layanan penetapan NIP3K teknis misalkan, maka di sini dalam tahapan yaitu perbaikan dokumen ya, usul dikembalikan dikarenakan terdapat dokumen atau data persyaratan yang masih belum sesuai. Artinya kalau misalkan teman-teman mendapatkan notifikasi ini, berarti di sini adalah statusnya dalam proses penetapan NIP3K ini adalah masih BTS ya. Terkait tentang BTS, kemudian TMS, kemudian ACC itu apa, sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, seharusnya untuk penetapan NIP3K ketika kita cek di Mola BKN itu hasilnya seperti ini ya, ini untuk normalnya. Namun tentunya banyak sekali teman-teman yang sampai saat ini ketika mengecek di Mola BKN itu tampilannya yaitu masih gagal ya, yaitu usulan Anda tidak ditemukan. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa? Nah, bisa jadi teman-teman, untuk yang pertama nanti silakan dicek satu persatu ya. Yang pertama di sini bisa jadi teman-teman itu salah memasukkan data ya. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya di sini yang kita masukkan untuk memilih itu kan di sini kita pilihnya itu penetapan NIP atau NIP3K. Nah, pilihannya itu kan ada banyak ya, ada kenaikan pangkat, ada peninjauan masa kerja, pensiun dan lain sebagainya. Teman-teman pilihnya itu yang penetapan NIP atau NIP3K. Kemudian tahun periodenya teman-teman pilih yaitu yang tahun 2024. Kemudian untuk nomor peserta, ini teman-teman dimasukkan nomor peserta. Nomor peserta itu kita ambilkan dari mana? Dan untuk nomor peserta itu teman-teman ambilkan yaitu dari kartu peserta ujian ya, atau kartu peserta ujian seleksi ini. Nah, ini teman-teman, jadi letak nomor peserta yang kalian masukkan di sini itu diambilkan dari nomor yang tertera di sini ya. Nah, ini kan ada nomor ini. Nah, nomor ini silakan teman-teman kopikan, yaitu pastekan di sini. Namun perlu diingat bahwasanya yang kita tuliskan atau di copy pastekan itu hanya angkanya saja. Di sini kan ada tanda stripnya nih. Nah, untuk tanda strip yang ada pada nomor peserta ini teman-teman hilangkan atau dihapus ya. Jadi di sini kalian hanya sisakan yaitu nomor pesertanya saja. Bisa jadi yang pertama itu teman-teman salah memasukkan data, artinya salah masukkan nomor ya. Entah itu kalian langsung copy paste tapi ada nomor yang tertinggal, atau mungkin kalian copy paste seluruhnya tanpa menghilangkan untuk tanda stripnya. Bisa jadi seperti itu.
Oke, kemudian untuk yang kedua, bisa jadi memang dari instansi kita itu belum dilakukan proses usul teman-teman ya, karena mungkin terlalu banyaknya peserta misalkan, atau mungkin masih memerlukan persiapan yang lebih matang. Bisa jadi belum dilakukan usul, karena pada dasarnya untuk usul penetapan NIP3K di sini kan melalui proses-proses ini ya. Nah, untuk usul sendiri itu kan diberikan waktu mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari kan. Jadi bisa jadi nanti diusulkan itu setelah hari ini atau mungkin lusa atau mungkin seterusnya. Nah, di sini tentunya ketika teman-teman yaitu sudah diinputkan ya, misalkan seperti ini, yaitu sedang dilakukan proses input usul oleh operator instansi. Kalau misalkan di sini sudah dilakukan proses usul, namun tampilan seperti ini berarti masih proses usul nih. Nah ini selanjutnya di sini dikarenakan apa? Dikarenakan memang dari seluruh instansi di Indonesia itu kan banyak ya, dan mereka itu sebenarnya sudah dibagi-bagi ke wilayah Kanrek BKN yang mana. Nah itu. Nah mungkin juga teman-teman di sini kan bisa mengecek ya, yaitu pada media sosial di Kanrek BKN masing-masing. Misalkan saja dari BKN Kanrek 2 Surabaya. Ini kan disampaikan juga kan, yaitu mana saja daftar daerah yang sudah melakukan usul penetapan NIP3K, manakah yang belum. Misalkan di sini kalau misalkan saya cek di hari ini ya, yaitu tanggal 13 Februari, ini adalah sudah bertambah nih, yaitu daftar daerah yang sudah mengajukan usul penetapan NIP3K. Nah, sehingga yang saya gunakan untuk tutorial kemarin mengecek yang sudah berhasil dan sudah muncul notifikasi dari Mola BKN masuk ke email, itu adalah berasalkan dari saya tuh di daerah Pasuruan teman ya. Nah ini, jadi ketika di Pasuruan ini adalah sudah dilakukan usul masuk, kemudian proses verifikasi masih ada, kemudian yang BTS misalkan ada, kemudian yang di sini sudah ada seperti ini. Maka ketika di daerah kalian itu sudah diupdate bahwa sudah dilakukan usul masuk, maka saya yakin itu sudah ada hasil, yaitu ketika mengecek di Mola BKN. Hasil dikirimkan ke email, kemudian kalian cek untuk progresnya itu sudah sejauh mana, itu pasti ada ya. Kemudian kemungkinan berikutnya bisa jadi di sini ada sharing pengalaman dari rekan kita ya, yaitu Mas Rin Game nih, 20 jam yang lalu. Biasa jadi yang status belum ditemukan itu karena dari instansi belum memasukkan data usulan ke BKN Kanrek ya. Kalaupun sudah dimasukkan berarti bisa jadi belum diverval di Kanrek BKN. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi belum diusulkan, bisa jadi sudah diusulkan namun belum diverifikasi dari Kanreknya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itulah untuk yang kedua teman-teman ya. Jadi dipantau saja ya. Yang ketiga bisa jadi permasalahan kode pengaman. Namun kalau misalkan kode pengaman di sini kan seperti yang kita ketahui bahwasanya kode pengaman ini kan rumit juga ya. Nah di sini kan kalian bisa mengalami kesulitan ya. Ini huruf apa nih? Ini kan agak bingung juga ya karena dicoret-coret ya. Terkadang kalau misalkan di sini kita salah untuk memasukkan kode pengaman itu juga bisa tidak ditemukan. Namun kebanyakan untuk tahun 2024 inilah kalau misalkan kode pengaman salah itu ada notifikasinya itu khusus bahwa kode pengaman itu tidak sesuai. Itu nanti kita bisa ulang lagi ya. Kalau misalkan teman-teman merasa di sini kode pengamannya itu sulit, maka daripada salah ini kalian reload saja di sini ya. Nanti akan diberikan kode pengaman yang baru dan yang lebih terbaca untuk kita. Yang keempat bisa jadi karena apa? Karena trafiknya padat, yaitu masuk di antrian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang mengecek di Mola BKN ini kan dari seluruh peserta yang lulus seleksi dari seluruh instansi yang dilakukan proses usul ya. Dari peserta lulus, kemudian yang isi DRH, kemudian di sini tentunya itu seluruhnya antri ya. Jadi sistem itu juga memerlukan terkadang tuh istirahat atau mungkin juga trafiknya sibuk itu terdapat kelempotan dikit, jadi teman-teman perlu dimaklumi juga ya. Kemudian untuk yang kelima bisa jadi pengiriman hasil pengecekan itu teman-teman sebenarnya sudah dikirimkan, namun kalian nggak dapat di email ya. Nah, dan di sini harus ketahui bahwasanya untuk notifikasi itu kan dikirimkan ke email. Kalau misalnya kita itu peserta lulus seleksi P3K, ini kan dikirimkan ke email yang ada di akun SSC ASN kan. Jadi notifikasi itu dikirimkan ke sini. Kalian cek di akun email masing-masing ya di SSC ASN. Misalkan ini email ini. Jadi saya mengeceknya, ketika mengecek di Mola itu saya langsung buka, yaitu di kotak masuk di email yang ada di akun SSC ASN ini. Dikirimkan ke sini. Nah kira-kira seperti itu. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita cek secara berkala dan tentunya ini wajib bersabar ya. Nah kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.